Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Indriani Supakti, NIM 1903511000022, Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B. Di sini saya akan mereview dua jurnal yang bertemakan produktivitas primer fitoplankton. Yang pertama, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Kajian Produktivitas Primer Fitoplankton di Waduk Saguling, Desa Bogas dalam kaitannya dengan kegiatan perikanan. Waduk Saguling merupakan kegiatan perikanan budidaya dengan sistem keramba jaring apung atau KJA sejak 1985. Semakin berkembangnya pembangunan di daerah Bandung dan sekitarnya menyebabkan kualitas Sungai Citarum mengalami penyuburan bahan organik dan anorganik atau eutrofikasi. Sumber pencemaran aliran Citarum ini berasal dari limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan kegiatan industri. Eutrofikasi merupakan masalah yang dihadapi dalam ekosistem air tawar maupun laut. Dampak eutrofikasi ini sendiri yaitu menurunnya produktivitas primer. Selanjutnya, metode yang digunakan menggunakan metode survei pengukuran produktivitas primer fitoplankton dilakukan mengambil contoh air menggunakan botol Winkler yang terdiri dari botol gelap dan botol terang. Satu botol Winkler untuk initial botol sebagai oksigen awal atau DO. Parameter fisika dan kimia terdiri dari suhu, kecerahan, derajat keasaman atau pH, DO, serta BOD, serta pengukuran biologis plankton yang mengambil sampel air kemudian disaring secara kumulatif sebanyak 30 liter dan disaring dengan planktonet. Selanjutnya itu nilai rata-rata produktivitas primer bersih atau NPP terjadi pada pengulangan keempat sebesar 2,64 yang disebabkan oleh cuaca, yang mana pada saat itu cuacanya itu cerah sehingga fotosintesis berjalan dengan baik. Selanjutnya, nilai rata-rata produktivitas primer bersih atau NPP terendah terjadi pada pengulangan ketiga sebesar 1,25, yang mana pada hari itu cuaca itu berawan sehingga proses fotosintesis fitoplankton itu kurang berjalan dengan baik. Kemudian hasil identifikasi komunitas plankton sampai tingkat genus pada perairan Waduk Saguling pada permukaan air terdiri dari 41 genus plankton yang terdiri dalam 30 genus fitoplankton dan 11 zooplankton. Selanjutnya, kelimpahan terbesar dari fitoplankton adalah dari kelas Bacillorhizinaceae yaitu 46 indeks dengan genus paling banyak Asterionella. Hal ini ada kaitannya dengan suhu yang tidak terlalu hangat, kisaran antara 22,6 sampai 27,6 derajat Celcius, sehingga kelas Bacillorhizinaceae hidup subur. Selanjutnya, pada pengulangan ketiga, kelas Bacillorhizinaceae memiliki kelimpahan terendah yang dipengaruhi rendahnya kadar DO yaitu 3,87, yang mana berarti pengulangan ketiga ini tercemar bahan organik. Yang selanjutnya, kelimpahan terbesar pada zooplankton ada kelas Crustacea, yang mana menunjukkan suatu perairan mendukung kehidupan yang ikan dengan baik. Berdasarkan kelimpahan plankton, perairan Waduk Saguling ini termasuk kategori perairan oligotrofik, yaitu tingkat kesuburan perairan yang rendah berdasarkan hasil perhitungan rata-rata indeks keanekaragaman fitoplankton berada pada kisaran baik pada setiap pengulangan. Kemudian hasil pengukuran rata-rata nilai kecerahan di setiap pengulangan berkisar antara 81 hingga 152 cm. Perairan yang kecerahannya rendah dan terlalu tinggi akan menurunkan kelimpahan plankton. Hal ini karena penurunan kecerahan rendah dan terlalu tinggi akan menurunkan kelimpahan plankton itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penurunan kecerahan akan menyebabkan makanan plankton ini berkurang. Selanjutnya, hasil pengukuran suhu.
diperoleh di Waduk Saguling ini berkisaran antara 82,6 sampai 27,6 derajat Celcius dengan rata-rata 25,88 derajat Celcius. Suhu untuk pertumbuhan fitoplankton adalah 25 sampai 30 derajat Celcius. Nilai kisaran suhu di perairan Waduk Saguling di Desa Bogas ini kisaran suhunya itu baik untuk keberlangsungan hidup ikan dan fitoplankton. Dan kisaran nilai terendah itu terdapat pada pengulangan pertama dan kedua, kelangsungan ikan yang kurang baik karena akan mengurangi nafsu makan ikan tersebut. Dan nilai kisaran pH di Waduk Saguling ini masih baik untuk kegiatan perikanan. Selanjutnya, nilai oksigen terlarut atau DO rata-rata berkisaran 3,53 sampai 5,05 mg per liter. Pengukuran dilakukan dengan 3 lapisan. Kedalaman yaitu lapisan permukaan, kemudian kedalaman 15 meter dan 3 meter agar terlihat oksigen terlarut sampai ke dalam. Selanjutnya, nilai rata-rata DO di Waduk Saguling dibandingkan dengan PP nomor 82 tahun 2001 masih berjalan dengan baik, tetapi kurang optimal. Nilai BO di permukaan budidaya berkisaran antara 7,22 sampai 20,5 mg per liter, dilakukan 3 lapisan kedalaman seperti DO tadi. Tingginya BOD disebabkan arus yang deras. Estimasi penyebaran ikan dengan dibanding berdasarkan nilai produktivitas primer yang bersih yang akan dinilai terhadap respirasi ikan per waktu per bobot estimasi. Serta kita dapat menyimpulkan produktivitas primer dipengaruhi oleh suhu dan cahaya, sehingga dapat nilai rata-rata produktivitas bersih atau NPB rata-rata permukaan sampai kedalaman 1,5 meter adalah 2,31 dan kedalaman 1,5 meter sampai 3 meter adalah 1,42. Estimasi ikan dapat kita hitung berdasarkan nilai terhadap respirasi ikan per waktu 24 jam dan dikalikan dengan bobot ikan tersebut. Jadi ikan dapat hidup dengan baik di sana. Saya akan mereview jurnal kedua saya yang berjudul Studi Produktivitas Primer Fitoplankton di Perairan Danau Matanuno, Desa Lakarinta, Kecamatan Lobia, Kabupaten Muna. Di sini produktivitas primer merupakan laju produktivitas karboorganik atau karbohidrat per satu waktu dan volume melalui fotosintesis yang memanfaatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis dan meningkatkan produktivitas primer perairan. Produktivitas primer perairan ini memiliki peran penting di mana menyediakan aliran energi dalam suatu perairan melalui proses fotosintesis yang dibutuhkan oleh organisme lainnya dan untuk keberlangsungan hidup terutama pada fitoplankton. Tingginya produktivitas primer pada perairan mengindikasikan bahwa perairan ini memiliki kesuburan yang baik dan menjamin kehidupan organisme perairan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Produktivitas primer ini sebagai rantai makanan yang memegang peran penting bagi sumber daya perairan. Selanjutnya, metode pengambilan sampel dilakukan selang waktu 10 hari pada tiap-tiap pengambilan sampel dengan titik pengukuran produktivitas primer yang menggunakan botol gelap dan botol terang. Parameter fisika yaitu cahaya menggunakan luxmeter, suhu, kecerahan, serta kedalaman. Parameter kimia yaitu nitrat dan fosfat. Serta kita dapat hasil produktivitas primer fitoplankton diperoleh hasil berkisaran antara 20,41 sampai 48,83. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesuburan perairan Danau Matanuno kurang subur.
Pada produktivitas fitoplankton pada hasil yang tertinggi disebabkan adanya daerah danau. Pada bagian danau menyebabkan unsur-unsur hara yang ada di dalamnya terbawa arus dan menumpuk, dan hasil produktivitas primer fitoplankton terendah karena tidak ada lebihan beban masuknya unsur hara dan kurangnya intensitas cahaya matahari yang masuk di perairan, dan hasil yang diperoleh dengan nilai 7,755,25 sampai 785,28 lux. Hal ini dipengaruhi adanya musim hujan. Nilai intensitas cahaya diperoleh sebesar 500 sampai 850 lux, dapat menyebabkan produktivitas primer rendah, dan hal ini dipengaruhi cuaca pada saat itu sehingga proses fotosintesis fitoplankton itu kurang baik. Selanjutnya, hasil penelitian kandungan unsur hara, nitra, dan fosfat. Kandungan nitra dan ini terjadi. Kandungan nitrat yang terdapat pada danau Motonuno berkisaran 0,0360 sampai 0,0425 mg per liter, dan fosfat berkisaran 0,016, sampai 0,0241 mg per liter. Nilai tersebut termasuk rendah dan tidak dapat mendukung pertumbuhan fitoplankton. Kandungan fosfat berkisaran 0,0009 sampai 0,370 mg per liter. Nilai tersebut rendah dan tidak dapat mendukung pertumbuhan fitoplankton. Tapi hal itu tidak menjadi faktor pembatas untuk pertumbuhan fitoplankton. Hasil intensitas cahaya terdapat hasil tertinggi terletak pada permukaan air yang terendah pada dasar perairan. Intensitas cahaya matahari berkurang dengan bertambahnya kedalaman. Selanjutnya, suhu juga merupakan faktor yang paling penting yang dapat mendukung kehidupan fitoplankton. Pada suhu di mana hasil yang terdapat pada Danau Motonuno berkisaran 25 sampai 26 derajat Celcius. Suhu ini masih dalam keadaan yang optimal untuk mendukung kehidupan dan perkembangan fitoplankton. Fitoplankton sangat dipengaruhi suhu. Hasil penelitian nilai kecerahan diperoleh 2 sampai 5 meter. Panjang penetrasi cahaya yang diperoleh cukup dalam, yaitu karena terjadi kejernihan air yang cukup baik dan tidak adanya tumpuhan air yang tumbuh di dalamnya sehingga cahaya dapat masuk. Kesimpulannya, produktivitas primer fitoplankton ini di Danau Motonuno berkisaran 20,41 sampai 48,38. Hal ini menunjukkan tingkat kesuburan danau kurang subur berdasarkan uji korelasi nitrat dan fosfat dengan parameter fisika yang berpengaruh terhadap produktivitas primer dan memberikan pengaruh kuat terhadap produktivitas primer fitoplankton di perairan. Dan saya mereview 2 jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.